belajar seperti biasa ya. Kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa memimpin? Risa, silakan memimpin temannya. Semuanya berdiri. Teman, kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semuanya siap salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi semuanya ya. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Siapa yang biasa memimpin di depan? Bella, silakan Bella. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Bella. Silakan duduk kalian. Oke anak-anakku, sebelum ibu memulai pelajaran ini, ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Yang ibu sebutkan namanya, mengacungkan tangan ya. Phil Kapale, Ada Bu. Juanda, Hadir Bu. Lilis, Hadir Bu. Ranti, Risa, Hadir Bu. Selvi, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Tiara, Hadir Bu. Tesya, Hadir Bu. Wabella, Hadir Bu. Waia. Hadir Bu. Oke. Ditingkatkan terus ya kedisiplinan kalian dan kehadiran kalian dalam kelas, oke? Ya Bu. Ya anak-anakku, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Asia. Paham ya? Materi kita adalah dinamika penduduk benua Asia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, materi kita ya, dinamika penduduk benua Asia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, siswa atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama adalah menjelaskan pengertian dinamika penduduk ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dinamika penduduk benua Asia secara tepat dan benar. Ini adalah tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis dinamika penduduk benua Asia secara tepat dan benar. Itu semua adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Paham anak-anakku? Paham Bu. Nah, sebenarnya, tapi sebelum kita masuk, Ibu Guru ingin bertanyakan dulu, ada yang ingat tidak materi pertemuan kita sebelumnya tentang benua Asia? Minggu kemarin kita membahas tentang kondisi
benua Asia. Apa pentingnya kita belajar tentang dinamika ini buat kehidupan kita sehari-hari? Apa? Ada yang tahu? Pentingnya kita belajar tentang dinamika itu adalah kita tahu misalnya tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita, itu misalnya kalau misalnya ada yang pindah dari tempat kita, misalnya pindah domisili keluar misalnya, itu termasuk dalam kategori dinamika. Kemudian kalau kita lihat akhir-akhir ini, misalnya tetangga kita ada yang meninggal, ada yang melahirkan, itu termasuk dalam kategori dinamika penduduk. Ya, nanti kita akan membahas materi tersebut. Ya. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, anak-anakku, jadi ibu guru berharap ya, perhatikan ya. Ibu guru berharap kalian berperan aktif ya, aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar ini. Ya. Karena apa? Karena ibu akan menilai kalian dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan juga Keterampilan. Dan KKN yang harus kalian perhatikan, Putri, dan KKN yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini adalah 70. Jadi kalau kalian belum tuntas, kalau tidak mencapai nilai 70 saat evaluasi nanti, kalian dianggap belum tuntas dan harus mengikuti remedial. Paham anak-anakku semua? Paham, Bu. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian harus menyimak atau memperhatikannya. Oke? Ya, Bu. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya. Ini ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama adalah gambar mengenai apa itu? Benua Gambar yang pertama bentuknya adalah Tabel. Tabel tentang apa? Kalau lihat tabel itu harus baca atasnya ya. Sebaran penduduk dunia Berdasarkan keduanya data dari tahun 2015. Coba kalian lihat datanya ya. Posisi pertama itu adalah Asia. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 sebesar 4.384.844.997 jiwa. Atau kalau diprosentasekan itu adalah 59,86%. Ya. Kemudian di urutan kedua ada benua Afrika. Jumlah penduduknya kalian lihat ini, prosentasenya adalah bukan Afrika itu penduduknya adalah 1.166.236.306 jiwa. Kalau diprosentasekan itu 15,99% dari populasi dunia. Kemudian di posisi ketiga ada benua Eropa. Kemudian berikut ada benua Amerika. Kemudian ada benua Amerika Utara dan Australia. Oke. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar yang pertama tentang sebaran penduduk. Dari tabel ini kita bisa tahu apa yang kita tahu. Jumlah penduduk Jumlah penduduk benua mana yang paling banyak? Asia. Siapa yang tahu? Benua Asia. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Ini peta Dunia. Nah, kita kemarin belajar tentang benua-benua ya. Ada berapa benua? Nah, ini adalah benua Asia. Perhatikan yang berwarna apa? Warna kuning. Kuning. Nah, ini peta benua Asia. Kita sudah pelajari kemarin. Benua Asia adalah benua yang paling Besar. bumi ya. Nah, benua Asia. Ini adalah benua Asia, Eropa, kemudian ini Afrika, ini Amerika Utara, Selatan, kemudian Australia
keluarga yang paling kecil dan juga antara tiga. Ya. Nah, perhatikan anak-anak, ya. Kalian sudah pernah menyimak gambar ini ya? Sudah, Bu. Nanti dalam proses pembelajaran kita akan menggunakan metode diskusi. Kelompoknya seperti yang kelompok kemarin ya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, nanti Ibu akan perhatikan, ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok untuk membahas tentang dinamika penduduk benua Asia. Ini LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Karena ini buat diskusi kelompok. Perhatikan dulu, Ibu bagi dulu. Perhatikan, kalian sudah pegang LKPD ya? Sudah, Bu. Nah, LKPD itu di situ perhatikan di LKPD ini ada petunjuknya ya. Di situ kalian akan menganalisis dinamika penduduk benua Asia dilihat dari aspek jumlah dan sebaran penduduk, komposisi penduduk dan budayanya. Nah, caranya bagaimana? Kalian di situ ada perintahnya ya, pilihlah salah satu negara yang kalian anggap menarik. Jadi tiap namanya kelompok berbeda negaranya. Paham? Paham ya? Nah, sebagai sumber kalian untuk mencari referensi ya, kalian bisa buka buku paket siswa ya, materi tentang dinamika. Kemudian bisa juga dari sumber yang lain, atau misalnya kalian kalau jaringan bagus kalian bisa pakai di internet ya. Paham anak-anakku semua? Paham, Bu. Paham. Kalau begitu Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bekerja dalam kelompoknya. Kemudian nanti satu orang akan mempresentasikan ke depan. Setelah itu kelompok yang lain akan menanggapi itu bisa berupa pertanyaan atau masukan ya. Paham? Nah, silakan bekerja. Itu memberi waktu kalian sekitar 20 menit. Silakan. Selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian. Oh iya, Ibu akan membagikan kertasnya ya. Perhatikan, kalian akan mengerjakannya laporannya itu dalam kertas HPS ya. Ibu akan bagikan. Ingat ditulis ya nama kelompok dengan namanya.
Ada pilih negara apa? Negara apa yang kalian pilih? Wait. Kalau kelompok dua pilih negara apa yang mau dibahas? Jepang, Bu. Jepang. Kenapa pilih Jepang? Nah, Jepang negara yang Hah? negara yang maju. Unik dan menarik. Dan sangat Maju. Nah, kalau kelompok tiga mau bahas apa? Negara mana? negara India. Kenapa supaya India? Karena budayanya menarik. Menarik budaya apa? Kalian bilang. Dan pemikiran Suka nonton film India? ya, Bu. Nanti kerjakan secara baik ya. Kerjakan secara baik ya supaya kalian bisa presentasikan di depan nanti perwakilannya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain anggota kelompoknya bisa membantu temannya yang lainnya cari sumbernya, referensinya.
Kalau ada yang kurang jelas, ingin bertanya, silakan ya. Nanti ibu bisa bertanya di ibu. Nanti siapkan satu orang ya presentasi di depan.
Sudah selesai kelompoknya? Ayo coba kelompok 3 serius dikerjakan.
Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Siapkan ya, siapa yang mau presentasi kelompok 1 ya? Nah, ini yang tadi bisa dipresentasi. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah? Siapkan satu orang untuk presentasi ya? Mana miternya sudah? Sudah. Tulis nama dan kelompoknya ya. Nanti perhatikan ya saat salah satu kelompok presentasi ya, kelompok yang lain menyimak. Dan misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya ya. Ada yang kalian misalnya ingin bertanya tentang tadi kelompok 1 ini negara Indonesia, yang ini tadi apa? Jepang, kelompok 3 India, mungkin ada yang menarik yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian bertanya. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah, Bu Guru. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah, oke. Sudah? Dikerjakan ini di atas, jadikan satu hasil kerjanya. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Semangat? Semangat, Bu. Sekarang Ibu persilakan kelompok 1 presentasi di depan. Siapa perwakilannya? Presentasi di sini atau di depan? Di sini. Oke, silakan di sini. Berdiri yang presentasi berdiri. Yang lain perhatikan ya, yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Bella, Ranti, perhatikan temannya yang lagi presentasi. Kemudian kalian mencatat kalau misalnya dari presentasi itu ada yang ingin kalian tanyakan, kalian Bertanya. Oke, silakan Yonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil presentasi kami. Silakan. Jumlah dan sebaran penduduk Negara apa dulu disebutkan ya? Dipilih negara apa? negara Indonesia. Oh, dia memilih negara kita sendiri, negara Indonesia. Oke.
jumlah penduduk Indonesia sebesar 271 juta penduduk. Indonesia berada pada urutan keempat setelah Amerika Serikat dan hal jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Badan Pusat Statistik BPS dan pertumbuhan dan kesebaran penduduk Indonesia 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa pada 2010. Provinsi dan kepadatan penduduk tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk sebesar 16% dan dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah 760.000 jiwa atau 0,3% dari seluruh penduduk Indonesia. Kedua, posisi penduduk. Satu, berdasarkan usia. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015 hasil survei penduduk antara 2019 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 230 pada terdiri atas 125,34 juta jiwa laki-laki dan 134,7 jiwa perempuan. Sebanyak 66,57 juta jiwa masuk kategori usia sebelum produktif 0 sampai 4 tahun. Kemudian sebanyak 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif antara 15 sampai 64 tahun dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan penduduk usia sudah tidak produktif antara 5 tahun di atas. Saat ini Indonesia memasuki era boom demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Usia belum produktif, usia sudah tidak produktif. Dua, agama. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 87,18% dari 227.326 penduduk Indonesia adalah penduduk Islam. Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konfusius, 0,13 agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab. Berdasarkan ADI Human Development Index, indeks pembangunan Sampai perhatikan ya. budaya, keragaman etnik dan budaya bangsa Indonesia dapat terlihat pada keanekaragaman. 1. Rumah adat. 2. Pakaian adat. 3. Tarian daerah. 4. khas. Itulah hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus.
tanggapan dari presentasi temannya kelompok 1 atau ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Dari kelompok 1. Siapa? Saya Bu. Ranti. Oke. Ranti berdiri. Oke, Ranti, bertanya di kelompok 1. Perhatikan kelompok 1, perhatikan ya. Pertanyaan dari siapa? Kelompok 2. Oke. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, tadi kelompok Anda menyatakan bahwa persebaran penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bisakah kelompok Anda menjelaskan mengapa bisa demikian? Ada pertanyaan tadi. Kelompok berapa? 2. 2 bertanya. Tadi kan dipresentasikan kelompok 1 toh bahwa penduduk Indonesia itu banyak jumlah penduduknya, banyak bahkan posisi keempat setelah Amerika. Dan persebarannya atau terkonsentrasi atau terpusat di Pulau Jawa. Nah, bisa dijelaskan nggak kenapa terpusatnya hanya di Pulau Jawa? Bisa paham soalnya nomor 1? Paham. Nah, sudah sampai yang akan menjawab? Atau ada lagi yang ingin bertanya di kelompok 1? Saya Bu. Siapa yang ingin bertanya? Dicari dulu jawabannya ya. Kelompok 1. Siapa lagi yang mau bertanya di kelompok 1? Saya Bu. Siapa? Selfie. Silakan selfie. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, upaya atau usaha apa yang bisa dilakukan untuk memeratakan jumlah penduduk agar seimbang? Coba. Bagaimana kelompok 3? Pertanyaannya adalah Upaya atau usaha apa yang bisa dilakukan untuk memeratakan jumlah penduduk agar seimbang? jadi kelompok 3 bertanya. Tadi kan terpusat di Pulau Jawa. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk memeratakan penyebaran penduduk agar seimbang? Oke. Sudah siap kelompok 1? Kamu jawab? Atau ada lagi pertanyaan? Nah, masih ada pertanyaan ini, masih banyak yang ingin bertanya tentang Indonesia. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo Bu. Rizal, oke. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 banyak sekali ya. Pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tadi kelompok Anda menyebutkan bahwa keragaman budaya bangsa kita di Indonesia terdiri atas adat dan daerah bahasa. Sekarang kelompok Anda memberikan contohnya? Oke. Kelompok 1 bertanya lagi ya. Kelompok 2 bertanya lagi. Tadi kan keberagaman budayanya itu bisa dilihat dari rumah adat, tarian daerah dengan apa tadi? Tarian daerah dan apa satunya lagi? Bahasa daerah. Jadi kelompok 2 meminta kelompok 1 untuk bisa memberikan contohnya. Ya, bisa kerja berat ya kelompok 1 ya, banyak pertanyaan. Ya, oke, sudah siap? Siap?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah Pulau Jawa adalah daerah sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Faktor yang menyebabkan Pulau Jawa dapat penduduknya adalah karena sebagian besar lokasi di wilayah Pulau Jawa mudah terjangkau. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan Indonesia, yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Kota-kota besar sebagian besar berada di Pulau Jawa. Sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lain di Indonesia. Itu tadi jawaban dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Tadi jadi jawaban dari kelompok 1 katanya ya. Perhatikan, kelompok 1 mengatakan dari hasil diskusi kelompoknya, kenapa tembusas di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa itu dari dulunya ya, dari zaman sejarahnya dia terkenal tanahnya sangat subur. Kemudian setelah itu banyak sarana dan prasarana. Kita lihat sendiri ya, pembangunan di Pulau Jawa itu gedung-gedung bertingkat, fasilitasnya dia fasilitasnya dia lengkap. Jadi kalau sumber prasarana dan sumber dayanya itu dia bagus, maka banyak yang akan menghuni suatu daerah tersebut. Makanya kenapa Pulau Jawa itu tempat konsentrasinya penduduk. Ya. Perhatikan, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, tapi sebagian besar penduduknya itu ada di Pulau Jawa. Padahal kalau kita lihat hasilnya ya, Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan atau Pulau Irian itu kalau dilihat dari segi luas wilayahnya lebih luas Kalimantan ya, lebih luas yang pulau-pulau yang lain. Tapi kenapa Pulau Jawa padat atau banyak penduduknya? Karena tadi itu kelompok 1 bilang karena sarana prasarana kota-kota besar dan kondisi tanahnya memang subur. Oke, paham? Bagaimana kelompok 2? Paham. Oke. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Pertanyaan nomor 2. Beja lagi. Oke, mari Tesya. Nomor 2 tadi dari kelompok 3. Dia tanya upaya apa yang harus dilakukan untuk meratakan penyebaran penduduk agar seimbang. Perhatikan kelompok 3, jawaban dari kelompok 1. Jawabannya adalah diperlukan cara memeratakan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara pemerataan penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk. Perpindahan penduduk dapat dilakukan dengan keinginan warga sendiri maupun melalui program pemerintah. Itulah jawaban. Oke, bagaimana kelompok 3? Paham apa tidak? Paham. Ya. Jadi kelompok 1 tadi menjawab usaha yang bisa dilakukan untuk meratakan penyebaran penduduk itu dengan apa? Dengan misalnya memindahkan masyarakat dari wilayah yang padat penduduk ke yang jarang penduduknya. Misalnya bisa dari kemauan diri pribadi ya, keinginan sendiri atau berdasarkan program pemerintah. Pemerintah biasanya dikenal transmigrasi. Kalau di wilayah kita ada tuh yang disebut wilayahnya trans. Ya. Itu kan yang menghuni kebanyakan orang dari Jawa. Kenapa bisa
trans. Itu karena memang sebagian besar penduduknya adalah orang dari suku Jawa. Itu salah satu dari program pemerintah meratakan jumlah penduduk. Paham kelompok 3? Paham, Bu. Oke, sekarang ini pertanyaan lagi ada satu yang belum dijawab ya? Ya, Bu. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Lilis. Pertanyaan nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh rumah adat 1. Rumah adat Bayan Leo dari Maluku Utara. 2. Rumah adat Barikas dari Sulawesi Tenggara. 3. Rumah adat Jaglo dari Jawa Tengah. Joglo ya? Joglo Tengah. Contoh tarian daerah. Tarian Cakalele. Perhatikan Tarian Cakalele dari Nusa dari Maluku Utara. Tari pendek. Tari kecak dari Bali. Bahasa daerah yaitu bahasa Tomia, bahasa Madura, bahasa Muna, bahasa Molio, bahasa Tariabu. Oke. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, dia cukup banyak ya. Tadi terutama dari segi bahasa, kelompok 1 bagus ya. Jadi dia mengangkat dari bahasa yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dia sebut ada bahasa Tomia, bahasa Melayu, ada bahasa mungkin yang tidak bisa lihat juga, ada kami lihat di televisi, ada bahasa Madura. Jadi satu bangsa itu kaya akan berbagai macam bahasa daerah. Kemudian juga tadi ada rumah adatnya, ada Joglo dari Jawa, Barikas dari Sulawesi Tenggara, kemudian tarian dari daerah kita sendiri apa tadi yang disebutkan? Cakalele dan tari Yusa. Bagaimana kelompok 2? Sudah puas? Puas, Bu. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 2 presentasi. Siapa yang mewakili? Siapa? Tiara? Oke, Tiara. Jadi Tiara. Yang kelompok yang lain menyiapkan menyimak kemudian menyiapkan pertanyaannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi presentasi kami dari negara Jepang. Jumlah dan sebaran penduduk. Jepang merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah populasi sekitar 127 juta orang. Meskipun negara Jepang terdiri dari begitu banyak pulau, hanya 430 pulau yang dihuni. Dari 430 pulau ini, mayoritas penduduk di Jepang tinggal di 4 pulau, yaitu Honshu, Hokkaido, Shikoku, dan Kyushu. Komposisi penduduk Jepang berdasarkan usia. Penduduk usia 65 tahun ke atas di Jepang meningkat dari 22 juta 5.152 orang pada 1 Oktober tahun 2000 menjadi 25 juta 672.005 orang tanggal 1 Oktober 2005 dan menjadi 29 juta 100.000 orang pada 1 Desember 2009. Penduduk usia 65 tahun ke atas telah melampaui jumlah penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun sejak tahun 1997. Pada 1 Desember 2009, persentase penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 22,8% dari total populasi.
Menurut data 1 Juli 2009, presentasi penduduk 0 sampai 14 tahun dan 15 sampai 64 tahun mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,84% atau 150 juta ribu orang, dan 1,2% sekitar 844 ribu orang dibandingkan data 1 Juli 2008. Agama. Persentase orang Jepang yang memeluk agama sulit diketahui dengan pasti. Diperkirakan antara 20% hingga 30% orang Jepang usia dewasa secara aktif menjalankan praktik keagamaan tertentu. Dari warga negara Jepang yang mengaku beragama, 50,3% adalah penganut Shinto, 44% penganut Buddhisme, 4,7% agama lain, dan 1% penganut Kristen. Di antara penganut agama lain terdapat penganut agama asal luar negeri, seperti gereja Unifica, dan agama-agama asal dalam negeri, seperti Tenrikyo, Seichon Nole, Sekai Yuseikyo, dan Perfect Liberty. Berdasarkan HDI, negara Jepang termasuk pada kategori tinggi karena penduduk Jepang memiliki harapan hidup tinggi, pendidikan tinggi, serta pendapatan per kapita yang tinggi pula. Budaya. Bahasa Jepang adalah rumpun bahasa Japonik yang sering digolongkan ahli bahasa sebagai bahasa isolat. Bahasa Jepang masih berhubungan dengan bahasa Okinawa atau bahasa Ryukyu, dan keduanya sedang diusulkan ahli bahasa agar dimasukkan ke dalam rumpun bahasa Altai. Sistem penulisan bahasa Jepang merupakan campuran dari hiragana, katakana, kanji, dan huruf Latin. Bahasa utama di Jepang adalah bahasa Jepang, dan tingkat melek di kalangan orang dewasa di Jepang mencapai 99%. Pakaian adat atau ciri khas bangsa Jepang adalah kimono. Dahulu kimono digunakan untuk kegiatan sehari-hari, namun pada saat ini kimono hanya digunakan di acara-acara khusus. Kimono bisa dipakai oleh pria atau wanita. Kimono pria umumnya lebih sederhana baik dalam desain, motif, dan juga warnanya yang biasanya didominasi oleh berwarna gelap seperti hijau tua, coklat tua, biru tua, atau hitam. Sedangkan kimono untuk wanita dikenal ada beberapa jenis, menunjukkan umur pemakai, status perkimpoyan, dan tingkat formalitas dari acara yang dihadiri. Upacara minum teh. Upacara minum teh atau yang dikenali dengan chat atau set adalah upacara yang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup antara lain tujuan hidup, cara berpikir, agama, peralatan upacara minum teh, dan cara meletakkan benda seni di dalam ruangan upacara minum teh atau chashitsu. Ikebana adalah kesenian merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Bunga memiliki kehormatan dalam kebudayaan Jepang karena bunga dianggap sebagai tempat bersemayamnya Tuhan, Sang Pencipta. Bunga dirangkai dalam bentuk tertentu dan diletakkan di altar utama. Awalnya dalam pembuatan bunga sangatlah sederhana, namun saat ini pembuatan bunga semakin sulit dan kompleks dan dibutuhkan pembelajaran keahlian dalam pembuatannya. Itulah hasil diskusi materi kami. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Nomor 3. Oke, dijawab pertanyaannya ya. Silakan.
presentasi hasil diskusi kelompok Anda dinyatakan bahwa negara Jepang memiliki rangka harapan hidup yang tinggi. Kira-kira faktor apa yang menyebabkannya? Kelompok 3 menanyakan kalian Jepang tadi hadirnya tadi mana? Angka harapan hidupnya tinggi. Kenapa bisa Jepang itu angka harapan hidupnya bisa tinggi? Development indexnya. Paham pertanyaannya? Paham? Siapkan jawabannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain dari kelompok lain. Siapa? Siapa bertanya? Kelompok 1? Ya, Desya, silakan. Dicatat ya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Tadi kelompok Anda mengatakan bahwa jumlah penduduk Jepang berusia 0 sampai 14 tahun mengalami penurunan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan usaha apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang? Tadi dibilang tadi kalau tidak bagus, pertanyaan yang bagus sekali ya. Tadi kelompok Anda ya, kelompok 2 tadi kan bilang menyatakan dalam hasil presentasinya bahwa komposisi penduduk usia muda di Jepang itu dari tahun ke tahun berkurang. Justru yang penduduk Jepang yang banyak itu sekarang usia lanjut yang lebih banyak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan dia tanya upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa? Dicari jawabannya. Siapa yang bersedia menjawab? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sudah? Dua saja boleh bertanya? Oke. Sudah siap jawabannya? Sudah? Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Pertama saja. Silakan, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan 3. Pertanyaan D. Jawabannya adalah Perhatikan. kami akan berusaha menjawab. Menurut kelompok kami, penduduk Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi dikarenakan kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang sangat baik di Jepang. Bagaimana kelompok 3? Sudah dengar jawabannya dari kelompok 2? Tidak, Bu. Jadi kelompok 2 mengatakan kenapa bisa angka harapan hidupnya tinggi, karena orang Jepang itu dikenal sebagai orang yang punya jiwa disiplin tinggi, ya. Jadi dia kebiasaan disiplin itu ditujukan dengan apa? Biasanya dengan kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan orang Jepang itu adalah kebiasaan untuk hidup sehat, dan kemudian juga pemerintahnya menyediakan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Jelas kalau pelayanan kesehatannya dia baik, kebiasaan menjaga kesehatannya baik, kita istilahnya harapan hidupnya itu akan tinggi lama. Artinya apa? Kalau di Indonesia rata-rata angka kematian mungkin di 60, usia 60. Tapi kalau di Jepang bisa sampai usia 80 tahun. Ya. Itu menunjukkan bahwa dia pelayanan kesehatannya dia tinggi. Ya, bagaimana kelompok 3, Mas? Ambu. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Oke, Tiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya kelompok 1 ya. Dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan jawabannya adalah kami akan berusaha menjawab. Berdasarkan referensi kami, hal tersebut dikarenakan angka kelahiran yang rendah dan juga migrasi penduduk ke Jepang yang juga rendah. Untuk meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak sekitar 2,6 juta rupiah per anak per bulan.
Pemerintah juga menambah jumlah tempat penitipan anak di kantor. Itulah hasil jawaban dan kami. Oke, berikan aplaus dulu buat kelompok 2 mengatakan kenapa usia muda di negara Jepang itu rendah, karena memang angka kelahirannya itu sangat rendah, dan juga perpindahan penduduk migrasi ke negara Jepang juga rendah. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tadi? Yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah memberikan insentif. Artinya apa? Insentif itu seperti tambahan penghasilan ya. Artinya apa? Bagi keluarga yang baru menikah dan memiliki anak akan diberikan insentif sebesar 2,6 juta per anak per bulan. Jadi misalnya tadi maunya tidak punya anak, ya punya anak, karena misalnya kemudian dia meningkatkan atau memperbanyak tempat atau fasilitas penitipan anak di kantor, karena orang Jepang itu lebih banyak dia sebagai pekerja ya. Jadi ciri-ciri negara maju kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya ya, seperti kelas 8, ciri-ciri negara maju itu salah satunya angka kelahirannya itu dia rendah. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan. Ya. Paham sampai di sini? Paham? Pertanyaan kepada kelompok 2? Nggak ada, Bu. Ya, oke, kalau begitu sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk presentasi. Siapa? Perhatikan kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Perwakilan yang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jumlah dan persebaran penduduk. Oke, silakan. Negara India. Negara India memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.286.883.598 jiwa. Menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia. Hampir sebagai besar wilayah India mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, dengan pengecualian daerah padang pasir di barat laut, termasuk gurun Thar dan pinggiran pegunungan utara. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi ada di sebagai besar negara. Kepadatan tertinggi berada sebelah utara, sepanjang tepian Sungai Gangga, dengan lembah sungai dan daerah pesisir selatan. Lainnya juga memiliki konsentrasi populasi yang besar. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Suatu data yang menarik adalah jumlah penduduk usia lanjut di India yang beranjak dari 77 juta jiwa pada 2000 dan diperkirakan menjadi 141 juta jiwa dalam tahun 2020. Padahal untuk tahun 2010 saja jumlah penduduk usia lanjut sudah mencapai lebih dari 59 juta jiwa atau sekitar 5% dari jumlah seluruh penduduk India. Dari jumlah tersebut sebanyak 31,9 juta jiwa adalah perempuan dan sebanyak 28 juta adalah laki-laki. Usia harapan hidup pada tahun 2001 berkisar 60 sampai 70 tahun. India adalah negara dengan penduduk usia lanjut paling banyak
kedua setelah Cina. Hampir 4/5-nya tinggal di kawasan perkotaan, dengan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Agama. Mayoritas penduduk di India beragama Hindu, 79,8%, Islam 14,23%, Kristen 2,30%, Sikh 1,72%, dan sisanya Buddha 0,70%, Jain 0,36%, dan lainnya 0,9%. 3. HDI. Berdasarkan HDI, negara India termasuk pada kategori sedang dalam indeks pembangunan manusianya. Budaya. Taj Mahal di Agra, Shah Jahan membangunnya sebagai mausoleum untuk mengenang istrinya. Mumtaz Mahal, UNESCO memasukkannya ke dalam daftar situs warisan dunia. Kebudayaan India penuh dengan secretism dan pluralisme budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebar luas budaya India ke tempat-tempat lain di Asia. Orang India sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan tradisional. Walaupun demikian, rumah-rumah di perkotaan sekarang lebih sering hanya didiami oleh keluarga inti. Hal ini disebabkan keterbatasan ekonomi dan sosial untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga besar. Di kawasan pedesaan masih umum dijumpai anggota keluarga dari 3 hingga 4 generasi yang tinggal di bawah satu atap. Masakan India mencakup berbagai masakan khas dari berbagai kawasan di India. Ciri khas masakan India adalah pemakaian bumbu serta rempah-rempah yang beraneka ragam. Pakaian tradisional berbeda-beda menurut daerah di India. Warna-warni dan gaya pakaian tradisional bergantung pada berbagai faktor, terutama iklim. Pakaian berupa kain yang disampingkan merupakan gaya busana yang populer di India. Wanita mengenakan pakaian yang disebut sari, dan pria mengenakan pakaian yang disebut dhoti atau lungi. Pakaian dari kain yang dijahit juga populer, seperti salwar kameez yang dikenakan wanita pria. Mengenakan kurta berikut piyama. Selain celana panjang dan kemeja, gaya Eropa yang juga populer. Arsitektur India sangat melambangkan kebinekaan kebudayaan India. Sebagian diantaranya termaksud monumen megah seperti Taj Mahal dan bangunan berarsitektur Mughal dan India Selatan merupakan campuran dari tradisi kuno dan beraneka ragam tradisi lokal dari berbagai wilayah di Indonesia, di India dan luar negeri. Itu tadi penampilan dari kelompok yang bergerak. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Siapa yang ingin bertanya? Hah? Rati, dari kelompok 1 ada? Belum? Oke. Silakan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Rati. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, mengapa kalau kita melihat film atau drama India
Nah, perhatikan ini ada kehidupan sehari-hari kalian. Rumah mereka sangat besar dan banyak keluarga yang tinggal di dalamnya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2. Kalau katanya kalau nonton film itu ya, kalau drama ini ya itu rumahnya selalu besar-besar, tidak ada yang kecil ya? Ya, Bu. Kenapa? Kok rumahnya besar-besar semua? Beda dengan rumahnya kita. Coba kalau rumahnya kita kecil-kecil saja. Tapi kalau di India, coba ada dramanya itu. Kalau kita nonton televisi ya, Ada Krishna. kayak apa namanya? Rumahnya bertingkat mega besar. Nah, kenapa? Ada pertanyaan unik ini dari kelompok. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan dengarkan ini siapa? Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berdasarkan sumber yang kami peroleh, orang India dikenal sebagai orang yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan tradisional, sehingga mereka terbiasa hidup sebagai sebuah keluarga besar. Namun demikian, saat ini rumah-rumah di perkotaan lebih sering hanya didiami oleh keluarga inti. Hal ini disebabkan keterbatasan ekonomi. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami. Ya, berikan tentang karena kalian suka nonton sinetron ini ingin bertanya masalah itu. Nah, tadi kelompok 3 menyatakan bahwa karakteristik orang India itu dia sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Jadi dia bisa satu rumah itu bisa 2 atau 3 bahkan 4 generasi bisa hidup dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Coba kalau nonton drama India ya, dari kakeknya, dari paman-pamannya, dari sampai anaknya, ada semua dalam satu rumah. Karena memang cirinya mereka menghargai nilai-nilai kekeluargaan tradisional. Tapi tadi itu penjelasan lagi untuk rumah-rumah yang ada di perkotaan saat ini India, di negara India, kalau kita nonton sinetron yang yang agak modern ya, kalau kita nonton itu mereka sudah tinggal di apartemen ya. Itu pun isinya hanya keluarga inti. Keluarga inti apa saja? Terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu dan anak. Itu namanya keluarga inti. Karena apa? Tadi faktornya? Kenapa? Karena keterbatasan ekonomi. Ya, paham? Bagaimana kelompok 2? Tadi Raffi, paham? Sudah jelas? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas semuanya? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, anak-anakku, perhatikan dulu ya sebelum nanti hasil diskusinya dikumpulkan ya, karena itu akan memberikan penilaian. Jadi dari pembelajaran kita ini apa yang dapat kita simpulkan? Pertama tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, kita harus tahu dulu tadi dinamika penduduk. Penduduk itu ya, kesimpulan yang bisa kita peroleh, perhatikan, penduduk itu akan selalu berubah dari segi jumlah, distribusi dan juga komposisi. Nah, perubahan yang terjadi dari jumlah, distribusi dan komposisi itu yang disebut dengan dinamika. Dinamika penduduk itu disebabkan oleh apa saja? Nah, dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh peristiwa kelahiran. Itu ada gambar animasi ya. Kemudian peristiwa kematian. Orang lagi baca doa gitu. Kemudian ada lagi karena migrasi, pernikahan. Ini contohnya dari gambar ini, mau ke desa kah, mau ke kota kah, keluar negeri kah, ya.
Jadi apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk itu adalah keadaan penduduk pada suatu wilayah yang dipengaruhi itu kelahiran, kematian, dan migrasi. Oke. Nah, tadi berdasarkan hasil diskusi yang dapat kita gambarkan bahwa jumlah penduduk benua itu berdasarkan World Population Data Sheet tahun 2015 banyak terdapat di benua Asia. Apa yang pertama? Asia Timur. Contohnya adalah China. China itu adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang kedua, ya, ada di Asia Tenggara. Contohnya adalah negara Indonesia. Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat setelah Amerika. Ya, nomor 2-nya adalah India. Setelah China, India, Amerika, baru Indonesia. Nah, jumlah penduduk ini kalau di benua Asia banyak terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Contohnya adalah India. Ini dibahas oleh kelompok 3. Oke, kesimpulannya ya. Kemudian kualitas penduduknya bisa kalau kita kategorikan kualitas penduduk itu ada 3. Kategori sangat tinggi itu ada di misalnya Jepang, yang dibahas kelompok 2 ya. Jepang, kemudian Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Saudi Arabia itu merupakan negara-negara penduduk dunia berdasarkan HDI yang termasuk kategori tinggi. Kemudian yang kedua kategori sedang. Negara mana yang masuk? Indonesia. Dan 5 negara kita masih termasuk dalam kategori sedang. Dibahas oleh kelompok 1 ya. Kemudian kategori rendah. Kategori rendah ini contohnya adalah Nepal, biasanya di bagian selatan ya. Kenapa? Angka harapan hidupnya rendah, pendapatannya kan juga rendah, kemudian dari segi pendidikan juga rendah. Nah, bagaimana dengan penduduk komposisi ras? Tadi kita sudah bahas ya. Indonesia, coba kita lihat Indonesia. Nah, jawabannya siapa tadi? Lesti dari Indonesia, rasnya adalah Mongoloid. Ya, ras Mongoloid ini banyak terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Kemudian, nah ini adalah ras Negroid, banyak terdapat di Asia Selatan, Sri Lanka, ya. Asia Selatan, Sri Lanka, kemudian Asia Barat bagian selatan, kemudian ada Oman, Yaman, dan juga Asia Timur. Kemudian, nah ini adalah ras Kaukasoid, ya. Terdapat di mana? Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah, Asia Barat bagian utara. Rasnya akan bisa dari ciri-cirinya, bisa dari matanya, warna kulitnya, itu perbedaan. Itu semua adalah ras yang menghuni benua Asia. Kemudian, nah ini keberagaman budaya yang ada di benua Asia. Ini keberagaman budaya yang ada di benua Asia ya. Yang pertama agama. Di sini benua Asia kita ketahui ya, benua Asia merupakan benua tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Contohnya adalah agama Islam, Hindu, Kristen, ya, kemudian ada Buddha, kemudian ada Konghucu. Kemudian lagi ini persebaran bahasanya. Tadi disebutkan ya, masing-masing negara yang kalian pilih tadi banyak bahasa daerahnya masing-masing ya. Kemudian ini contoh budaya di benua Asia. Tadi kelompok 1 banyak membahas tadi ya nama adat, kemudian pakaian adat, tarian adat, atau tarian daerah. Kemudian kelompok 2 tadi apa? Tradisi dari Jepang ya. Minum teh, tradisi minum teh. Kemudian ada Itobe
Jepang. Kemudian tadi kelompok 3. Ada singgung tadi pakaian ya? Iya, Bu. Pakaian India, kain sari ya. Itu semua adalah contoh budaya yang ada di Benua Asia. Apa yang kita peroleh? Nilai apa yang kita bisa harus kita peroleh dari pembelajaran ini? Nilai misalnya saling menghargai kebudayaan masing-masing daerah. Kemudian rasa Persatuan. Nggak boleh misalnya kalau tadi lihat temannya warna kulit berbeda dengan kita tidak boleh misalnya Menghina. karena itu artinya kita sama saja kita tidak menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita harus sebagai sesama manusia, sesama penduduk suatu wilayah, kita harus dapat saling menghargai supaya bisa hidup saling berdampingan dan hidup damai. Paham anak-anakku? Itulah tadi kesimpulan yang kita bisa peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku semua. Sekarang dikumpulkan LKPD-nya. LKPD tadi yang dituliskan tadi, silakan dikumpulkan untuk ikut berikan kebenaran. Tidak dibawakan. Anak kelompok 3. Sudah paham ya Kak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu untuk mengukur, perhatikan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian untuk materi kita, apakah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Ibu akan melakukan evaluasi. Ya. Berdasarkan tadi materi yang sudah kita bahas. Jadi mengerjakannya harus jujur, ditutup dulu. Semuanya ditutup. Buku-bukunya ditutup, dikasih rapi. Kemudian tulis nama di sini ya. Tulis nama dan dijawab. Dikasih rapi misal teman. Yang jujur ya, kerjakan sendiri, tidak boleh kerjasama. Tulis namanya, jangan lupa.
Udah tuh. Sebentar ya, menilai sebentar ya. Ya oke anak-anakku semua. Dan menilai sebagian tinggal 1-2 anak yang belum tuntas ya. Nanti remedial membaca ulang, membuat ringkasan untuk siapa Juanda dengan siapa dengan Akbar ya, harus membuat ringkasan tentang materi dinamika penduduk benua Asia karena nilainya masih belum tuntas. Paham Juanda? Paham? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, Oke, Bu. anak-anakku, Ibu memberikan apresiasi yang sangat tinggi buat partisipasi kalian dalam kegiatan belajar kita pada saat ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang materi masih benua, yaitu benua Amerika. Ya, paham?